Jadi pas gue mau tidur, kan gue madepnya langsung tuh ke ventilasi. Gue kayak ada orang yang ngintip gitu bang, Lu mata ngeliat nih, gitu. ada mata. Kayak ada mata kayak gimana sih kalau kita ngintip gitu kan di ventilasi kan kayak cuma matanya doang nih. Ada kayak suara anak kecil juga ada gitu. Lu denger nih. Dengar di situ kan, terus kayak pindah ke bagian kepala gue di atas kan itu juga ada ventilasi juga kan di bawah pintu tuh. Gue ngerasa kayak ini suara anak kecil dari mana gitu kayak rame gitu bang. Gue pernah nanya gini, ini kamar tuh ada orang gak sih? Ada kok katanya. Ada sih itu katanya kelas B. Gue bilang kok gue gak pernah lihat ya. Terus kalau si anak kelas B ini bang, dia tuh bener-bener sendiri di kamar itu. Kan kalau orang lain kan berdua-berdua, walaupun sekamar berempat tapi berdua. Nah kalau dia tuh bener-bener sendiri. Dia takut katanya. Takut kenapa? Gue bilang gitu. Takut soalnya tidurnya suka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Aditya. Malam ini gue udah kedatangan satu narasumber. Narasumber gue adalah seorang bidan ya. Jadi dia bakal nyeritain pengalaman horornya sewaktu dia masih kuliah dan dia tinggal di asrama bidan tersebut. Nah, sebelah gue udah ada orangnya, Hana atau Hanabon ya. Oh, Hanabon. Halo bang, Hana apa Hanabon? terserah boleh. Terserah ya udah. Suka-suka Terus dah. kali ini lu bakal nyeritain nih pengalaman horor lu waktu di asrama ya. Ini lu kuliah berarti. Kuliah, Tempatnya di mana nih? Bogor, di Bogor. Di Bogor. Tahun Sekitaran 2018 kali ya. 2018. Lu berapa lama tinggal di asrama ini? Gue sebenarnya udah bayar 2 tahun kan. Jadi setahun bayar gitu. Cuman gue kayak ada di situ tuh setahun doang. Setahunnya gue ikut ngontrak sama teman gue. Dan emang kejadian-kejadian horor di asrama itu yang lu alamin, lo yang ngalamin sendiri apa ada teman-teman lu juga yang ngalamin? Temen-temen gue juga. Oke, teman-teman lu juga itu ngalamin. Cuman kayak kita tuh nggak langsung bener-bener ceritain gitu. Kalau lagi ngumpul terus kita cerita, karena kan kayak keep dulu. Takutnya kan pada takut juga nanti takut ke kamar mandi lah atau takut ke atas buat kejemuran. Nah itu tadi sedikit cerita dari Hana ya. Jadi sahabat lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat sahabat lonceng nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ ya. Yaudah nih, usah lama-lama lagi deh. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi waktu itu kan gue diantarkan ya sama nyokap, bokap sama adik-adik gue. Waktu itu gue disuruh milih mau asrama yang di dalam kampus, yang barengan di kampus, atau mau yang di luar. Katanya ada yang di luar juga. Oh, Jadi ada dua kayak ya? kayak kita masuk perumahan dulu, habis itu baru asramanya. Kata gue pengennya di luar aja, karena kan kayak ngampus di situ, tidur di situ gitu kan, kayak bosen aja. Nah, habis itu gue milih yang di luar, tapi milihnya itu yang di gedung A. Karena kan ada A, ada B, ada C gitu. Jadi ada yang beda-beda gitu. Nah, gue milih yang di depan, yang paling depan. Itu tuh lantai 2. Kalau di bawah itu kan semuanya kakak tingkat semua. Nah, gue milihnya yang di atas. Ternyata yang di atas itu campuran. Ada yang dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, gue waktu itu milih kamar yang di tengah. Di sisi kanan itu cutting gue berdua. Di kamar gue juga berdua. Nah, di kamar yang kiri itu temen gue juga sekelas sama, berdua juga mereka. Nah, abis itu kamar gue kan jadi tengah-tengah ya. Gue waktu pertama-tamanya itu kayak denger ada orang yang ngetok gitu. Tapi kayak ada yang ngetoknya tuh dari tengah. Kan gak mungkin, soalnya gak ada balkon ke belakang gitu. Tok tembok gitu ya? Tok tembok gitu. Jadi ada balkon cuma di depan doang. Kayak pas buka pintu kita langsung ke balkon itu. Jadi nggak ada yang buat ke samping kan bang. Jadi kayak nggak mungkin gitu kalau ada yang ngetok dari situ gitu. Nggak mungkin juga kan ada orang kayak iseng ngetok pakai tangga. Nggak mungkin kan. Abis itu gue awalnya nggak cerita sama teman gue. Tapi ternyata teman gue juga
yang sekamar sama gue, dia juga ngerasain. Abis itu kita ngobrol. Oke, itu lu sekamar berapa orang? Harusnya berempat kan. Cuman kita jadinya berdua. Jadi, dua lagi ke asrama dalam pindah. Yang dua ke asrama dalam, kita jadinya berdua. Kan kasurnya kayak tingkat gitu ya bang ya? Oh iya, atas bawah ya? Atas bawah ya biasanya kalau asrama kayak gitu. Nah gue jadi si kasurnya dipakai dua-duanya, yang satu buat gue, yang satu buat dia gitu. Karena kan gak ada orang lagi kan di situ. Nah balik lagi yang ke tembok itu, gue ngiranya takutnya dari kakak tingkat gue kan, ya nggak sih? Biasanya kan ada senioritas atau apa gitu. Ya nggak sih? Gue mikirnya apa dia jahil ya? Maksudnya kayak udah tengah malam gitu loh. Terus kita kayak ngobrol. Gue sama temen gue tuh ngobrol. Apa kita tanyain aja ya Han katanya. Ya boleh sih. Cuman kita nanyanya yang ke sebelah aja deh. Karena itu kan teman kita. Teman sekelas. Terus habis itu ditanyain lah. Enggak kok. Malah kita juga sering dengar ketokannya dari kamar kalian. Kata gue ngapain gue ketok kamar lu ya? Gitu. Ngegedor-gedor gitu kan gak ini banget ya. Gedor tembok lagi sakit kan. Kayak suaranya juga beda kan, kayak bukan pintu gitu. Udah tuh kan udah kita tanya, ada satu malam kayak kita lagi bener-bener main HP, tiba-tiba ada yang gedor kayak gitu lagi. Terus gue langsung lihat-lihatan sama dia. Terus sama temen lu? Sama temen gue yang sekamar itu. Pas lihat-lihatan gitu kan, udah biarin aja gitu, biarin aja. Nah abis itu gue ngeliat di balik, jadi gue itu kasurnya kan besi ya. Nah si besi itu tuh kadang gue suka ngegantungin kayak baju seragam gue abis ngampus gitu kan. Kan gue pakai seragam kan. Kalau misalkan abis dari luar kayak kerudung gue, jaket, mukena kayak gitu-gitu, gue suka gantung di situ tuh bang. Di bagian depannya? Di bagian kayak panjang itu. Gue kan tidur misalkan pada pelun nih. Nah di belakangnya itu ketutupan itu kan gue naruh lemari gue di situ. Nah di balik itu gue ngelihat kan kita suka dimatiin tuh lampu. Gue kayak ngerasa ada yang gerak-gerak di situ bang. Kata gue kok teman gue lagi ngapain di situ ya? Kan lemari dia sebelah sini, sebelah gue. Dia ngapain di lemari gue? Pas gue lihat itu dia lagi tiduran, lagi main HP. Main HP kayak ya udah teleponan gimana sih gitu. Lah itu siapa? Gue bilang gitu kan. Gue aneh aja gitu. Itu kan di lemari gue kan ada kayak Al-Quran kecil kan. Kayak gitu. Terus masa iya sih di depan Al-Quran aja ada yang aneh-aneh gitu, tapi gue tinggal tidur aja. Itu kayak, goyangnya gimana nih? Kayak gimana ya bang? Kayak gerak aja gitu kayak orang. Ada yang goyangin apa? Kayak kita misalkan di depan lemari, kayak di depan lemari kayak mau ngambil sesuatu gitu, kayak gerak-gerak gitu apa? Tapi nggak mungkin ada angin kan? Ya nggak mungkin, karena kan kipas angin juga di sebelah kita. Gitu. Kata gue kok bisa ya di depan Al-Quran ada kayak gitu. Mungkin waktu itu wawasan gue belum luas ya, belum seluas itu buat tahu oh ternyata ya yang kayak gitu juga malah bisa ngikutin kayak bacaan-bacaan Al-Quran juga kan. Tempat ibadah pun malah ya. Nah, gue juga kayak malas juga nengoknya ke situ buat ngeliat, mastiin gitu. Soalnya cutting gue ini pernah lewat ke kamar gue, depan kamar gue. Dia pernah dengar suara orang makan, kayak ngerauk-rauk gitu loh, gitu, kayak gitu. Sedangkan kita tuh makan paling malam abis isya lah gitu atau sesudah isya gitu kan. Kata gue masa iya sih gitu kan, siapa coba gitu. Apa kamar yang lain kali, gue mikirnya positif dulu aja kan. Cuman di kamar gue ini gitu, yang kebetulan banget tuh ada suara yang kayak gitu. Makanya gue udah kayak gak berani buat nengok kemana-mana kan, gue belakangin aja lah gitu. Terus juga di di kamar gue tuh kayak misalkan ada satu sosok nih katanya ya nyerupain gue. Itu yang ngomong kayak gitu tuh kakak tingkat gue. Jadi waktu itu tuh siang-siang dia
kan suka bagi-bagi makanan gitu kan ke kita. Dia manggil lah, Bon sini Bon gitu kan, sini kesini. Terus gue lagi makan, lu mau nggak gitu kan, gue ditawarin, lu mau nggak? Terus gue ya cuek aja gitu kan, makan gitu. Terus dia bilang gini, lu tadi bolak-balik ya pagi-pagi. Bolak-balik apaan dah, gue bilang gitu kan. Lu bolak-balik kan pagi tadi, bolak-balik kamar lu, kamar mandi gitu, sambil nyanyi-nyanyi bawa-bawa anduk katanya. Gitu. Terus gue bilang gini, enggak, hari ini kan gue masuknya siang, kalau nggak satu jam kayak jam 10-an gitulah. Jadi gue tuh orangnya kalau misalkan belum waktunya deket-deket mau ngampus, gue males aja mandinya gitu, takut gerah lagi kan. Kan di asrama gue nggak pakai AC, pakai kipas angin doang. Gue tuh kayak males aja keringetan. Terus abis itu tuh kayak dia lewat-lewat aja. Itu kayak lu tahu, tapi kayak nggak ngelihat ke kita atau gimana gitu katanya. Kata gue, kok ada yang kayak gitu ya gitu, sampai nyerupain kayak gitu kan, gue ngeri juga gitu kan. Itu kan orang yang ngeliatnya gue takutnya kan kayak iseng atau nyelakain apa gitu, ya nggak sih? Gue bilang enggak kok, enggak. Gue bilang enggak sampai yang ngelakuin apa gitu si sosok itu, cuman kayak lewat-lewat doang. Tapi gue gitu kan, gue jadi yang kayak gimana ya. Terus ini kan lantai 2 ya bang. Ini lu lantai 2 lantai kan? 2. Nah jadi lantai bawahnya itu kan suka dipakai parkir motor gitu. Lantai 1 buat anak-anak yang bawa motor. Sebenarnya sih kayak dikasih peraturannya tuh kayak nggak usah bawa motor lah gitu. Takutnya kan apa-apa, takutnya ada kehilangan atau apa kan gitu. Terus abis itu tuh gue suka lewat situ kan, tapi gue tuh orangnya yang nggak kepo gitu loh. Ya udah lewat aja, karena kan itu juga yang bawah tuh agak gelap ya, jadi gue lewat aja gitu. Jadi waktu itu pernah sore-sore mau ke maghrib lah ya, ada sosok nih, gue nggak tahu dia tuh lewat ke lantai 1, ada yang lihat, terus dia naik ke atas. Terus dari lantai 2-nya ada yang lihat lagi ke atas lagi, ke lantai 3. Biasanya kan buat jemuran kan kita. Nah di lantai 3 itu nggak ada buat jalan keluar gitu loh kan. Buat kan itu kan asrama cewek ya. Jadi cuma toren air doang sama jemuran-jemuran kita gitu. Jadi gue nggak ngerti deh, itu makhluk hidup apa makhluk halus. Gue dah, kok gini amat ya gitu. Ini yang lihat siapa waktu itu? Ini tuh ada beberapa yang lihat, ada beberapa yang ada yang beberapa yang ngeh. Kata gue, beneran nggak sih gitu kan? Iya nggak sih bang, kayak aneh aja kalau misalkan dia manusia kan keluarnya lewat mana? Iya nggak sih? Kan udah ditutup gitu semuanya. Enggak, itu tuh dia yang ngeliat ini waktu itu lagi pada ngapain? Apakah lagi pada di dalam kamar, terus pintunya lagi pada dibuka, terus lihat, kayak gitu. Kayak gitu. Karena kan kita tuh kalau nggak salah itu tuh mau malam Jumat ya. Jadi kalau kita suka ngaji Yasin barengan gitu di lorong. Masa iya sih? Tapi kan aneh juga ya. Gue juga nggak tahu sih. Nggak tahu itu beneran manusia apa gimana, kan nggak bisa loncat juga, nggak bisa bang, soalnya di samping asrama kita tuh ibu yang megangnya. Di belakang juga bangunan itu yang B ada ibu asramanya juga. Cuman hitam aja gitu ya bayangan. Kayak bayangan aja gitu, sekelebat gitu. Dan juga yang lihat rame ini ya. Iya kayak beberapa yang lihat. Kayak gitu. Jadi waktu itu kan lagi liburan akhir tahun atau liburan apa ya, agak panjang gitu. Lebaran, bukan? Iyalah kayak gitu-gitu ya, gue lupa ya. Sekitaran 2019 mau 2019-an. Jadi gini bang, gue kan si temen deket gue ini tuh, gue nggak usah samarin aja lah ya. Ini nama asli. Ini nama asli nih? Nama asli, nama panggilan ya. Nama panggilan gue ke mereka. Nah, temen deket gue yang gue temuin pertama itu kan namanya Vio. Nah, Vio ini tuh udah lu nginep aja kalau lu nggak betah di kamar lu gitu. Ya udah gue nginep ya. Nah, waktu itu pernah dia mau ketemu sama kakaknya dulu. Gue ke Jakarta dulu Bon katanya. Tapi
lu nggak usah pulang ke asrama lu di sini aja katanya. Beneran nggak apa-apa, gue bilang gitu. Gue bisa pulang dulu kok gitu kan. Nggak apa-apa di sini aja katanya. Nah, jadi semua kamar yang di atas tuh kosong kecuali kamarnya Vio. Gue kan sendiri nih bang. Di bawah kan juga pada pulang kampung kan, orang-orang jauh semua kan. Gue tuh di atas sendiri ditinggalin sama Vio. Waktu itu tuh gue ngambil GoFood ke bawah. Ih anjir serem banget ternyata gue kalau sendiri ya gitu kan. Biasanya kayak rame-rame gitu, kita musik apa gitu kan segala macam. Jadi satu gedung itu lu sendiri di situ. Karena cutting gue juga dia kalau nggak salah apa udah-udahan apalagi magang gitu. Jadi kayak tuh ada di PKK kayak gitu loh, kayak magang-magang gitu, PKL kayak gitu. Abis tuh kayak gue sendiri di situ, gue ngambil ke bawah kan sendiri, gue ke atas tuh. Gue tuh setiap mau ngunci pintu di sebelah gue juga kayak ngunci pintu gitu. Jadi kayak gue ngunci pintu, dia ngunci pintu, gue buka, dia buka. Lu percaya apa enggak sih? Gue juga nggak tahu sih ya. Jadi kayak double gitu kegiatannya. Kayak diikutin bang. Iya. Jadi pas gue mau tidur, kan gue madepnya langsung tuh ke ventilasi. Gue kayak ada orang yang ngintip gitu bang, mata gitu. Ada mata. Kayak ada mata kayak gimana sih kalau kita ngintip gitu kan di ventilasi kan kayak cuman matanya doang. Nih ada kayak suara anak kecil juga ada gitu. Lu denger nih? Dengar di situ kan, terus kayak pindah ke bagian kepala gue di atas kan itu juga ada ventilasi juga kan di bawah pintu tuh. Habis itu gue ngerasa kayak ini suara anak kecil dari mana gitu, kayak rame gitu bang. Ini dari arah koridor apa dari arah luar gedung? Luar gedung. Dari arah luar gedung nih. Dari yang berarti jatuhnya kayak belakang gedung lu nih, belakang asrama. Belakang asrama. Nah abis itu gue mandi kan biasa, cuci gitu. Tapi di situ tuh gue agak aneh. Anehnya ketika gue buka keran, tutup keran, yang bawah juga ikutan. Jadi kayak misalkan gue nih, ini kamar gue kan. Nah ini yang di bawah tuh kamar Adul. Nah dari kamar si Adul ini ikut-ikutan juga buka keran air gitu. Nanti ditutup lagi. Gue kira kan Adul sama Bete udah pulang kan dari Depok. Temen gue yang satu baris gitu kan dari kamar gue. Gue kira Adul sama Bete udah pada ada gitu kan. Mereka kan dari Depok sama dari Pelabuhan Ratu. Oh gue positive thinking aja kan. Nah abis mandi gue jemur pakaian bang ke atas, ke lantai 3 itu kan. Sama di gedungnya juga ada jemurannya tetap di atas gitu. Di atas pas gue turun abis itu ada suara yang ikut turun juga. Iya beneran, kata gue siapa lagi ya? Oh anak bawah kali. Gue masih mikir kayak gitu. Udah tuh. Jadi gue setiap kegiatan gue kayak diikutin. Iya. Ini jadi setiap lu ngelakuin apapun, setiap lu ngeluarin bunyi apapun di situ, itu selalu delay ya. Jadi kayak delay kan bunyinya. Jadi lu kayak tutup pintu cekek, ada lagi cekek gitu ya kan? Iya. Nah itu di posisi di bawah, di samping kamar lu. Di samping kamar. Sama di bawah. Sama di bawah mah air. Yang air itu air. Terus yang ke atas kan yang gue turun lagi itu di tangga. Itu pas banget kan tangganya di depan kamar gue. Pas 2 harinya gue ke bawah kan. Gue tuh lupa mau buang sampah atau ngambil GoFood lagi. Gue lupa di situ. Cuman gue ada kegiatan ke bawah. Ini kamarnya dia yang tengah Eca. Dia pulang dari Lampung. Dia bilang, sini Bon, gue bawa oleh-oleh. Terus gue bilang, Ca, kamu baru sampai ya? Iya katanya. Terus Adul udah datang. Enggak, ini tuh bener-bener aku sendiri di sini katanya. Aku juga nggak tahu kalau kamu ada di atas. Iya dia bilang gitu. Berarti yang kemarin ikut ke atas terus turun lagi ke bawah itu gue nggak tahu kan siapa. Nah ternyata yang kamar Adul juga itu Adul sama temennya juga belum pulang. Jadi gue bener-bener sendiri kemarin dong. Nah yang si Eca ini dia cerita emang ada apa gitu kan. Terus gue ceritain kan.
Oh kayak gitu ya. Nah dia nggak langsung ceritain kejadian dia sendiri gitu loh, yang bener-bener pure dia sendiri gitu kan. Dia temennya orang Cianjur, namanya Anis. Kalau Anis ini kayak misalkan kita tidur nih kan malam ya, dia tuh kayak suka japri orang buat tanyain, dengar orang nangis gak? Atau kadang dia dengar orang ketawa terus nangis gitu. Jadi kamar dia kan posisinya di tengah nih bang. Nah di tengah ini dia pas banget anak tangga. Ini kan kamar dia, terus ini tangga yang buat ke atas yang kamar Vio itu. Di situ dia tuh denger di situ suara kayak mbak-mbak gitu nangis, kadang ketawa gitu. Terus dia ngechatin gitu sesuatu. Kayak mastiin aja gitu, lu pada denger gak gitu. Ya gue sih nggak denger ya, kalau gue nggak tahu kalau yang lain gitu. Nah kalau Eca-nya sendiri nih, kalau Eca-nya itu lu tahu kan kayak keran dari stainless kayak gitu, yang bayangan kitanya ada di situ. Yang gede itu, yang rada gede ya, yang bening. Yang bening kayak gitu kan, kalau misalkan kita ada di depannya, kita juga kayak ada bayangan. Ada bayangan kayak gitu. Jadi dia setiap mandi tuh kayak ngelihat ada yang di belakang juga, ada mbak-mbak juga, mbak-mbak lah ya kita sebutnya. Sampai pernah dia itu abis makan atau apa, mau cuci tangan atau apa gitu lah buat ke kamar mandi, dia udah gak berani. Kata gue, kok lu pada betah sih? Gue mah kayaknya udah nginep lagi kemana gitu kan. Ini dia cerita sama lu ini? Cerita langsung sama lu? Iya, kata gue, kok pada berani sih? Nah, abis itu kan Anis cabut tuh, dia kan pindah lah kontrakan gitu. Dia ngontrak sendiri. Eca tuh masih tetap di situ bang. Kata gue, kok lu ini banget ya? Kata gue. Gue pernah tuh tidur sama Eca bareng. Tiba-tiba gue dibangunin. Bon gitu kan. Apa sih, bangun gitu kan. Istighfar gitu. Kayak gue tuh kayak orang ngigo, tapi ngigonya tuh kayak teriak-teriak kesurupan gitu. Asli, gue nggak bohong. Kata gue, apaan Cak? Itu kamu kenapa sih Bon? Itu kan aku jadi takutnya orang ngira ada apa-apa gitu. Gue nggak tahu sih apakah setiap kamar yang di tengah, kan itu kamar Eca sama Anis di tengah. Kamar gue juga yang di gedung A kan di tengah juga sama temen gue. Iya ya. Iya nggak sih kayak. Maksudnya gangguan itu banyak kan di kamar tengah ya? Di kamar di tengah. Gedung, mungkin pusat ya kali. Gue nggak tahu ya. Bangunan di tengah ya kan. Biasanya pojok kan, Iya, pojok, kamar pojok, terus gang pojok, tempat pojok. Horor ini tengah ya tapi. Iya. Kalau gue sih ya udahlah ya yang kayak gitu. Gue jadi oh ya udah, berarti di sini ada, di sana ada gitu. Di mana-mana mungkin ya ada lah. Nggak sih. Ini kan kamar Eca nih. Nah, ini ada kamar paling depan yang dekat kita ke gerbang. Pas gerbang masuk, si anak ini tuh beda kelas sama kita. Dia kelas B. Jadi kayak beda kelas, beda circle juga. Beda lah pokoknya. Gue pernah nanya gini, ini kamar tuh ada orang gak sih? Gitu kan. Saya nanya ke temen gue, kayak misalkan ke Adul atau ke yang lain gitu. Ke yang lain. Gue pernah nanya, ada kok katanya. Ada si itu katanya kelas B. Gue bilang, kok gue gak pernah lihat ya? Apa dia mungkin karena teman-temannya di asrama dalam, jadi dia mungkin di dalam kan, main dulu, nanti pas mau tidur baru balik gitu. Oh, jadi di situ kayak tempat tidurnya aja ya? Kayak gitu. Apa kayak gitu? Apa gimana kan gue nggak tahu. Terus katanya nih, dia takut katanya. Takut kenapa? Gue bilang gitu. Takut soalnya tidurnya suka berdua. Serius? Dia bilang gitu? Jadi kayak teman gue yang di kamar gue yang di gedung A di itu gedung ya? A itu. Dia juga berdua. Jadi kalau si anak kelas B ini bang, dia tuh bener-bener sendiri di kamar itu. Kan kalau orang lain kan berdua, walaupun sekamar berempat tapi berdua. Nah kalau dia tuh bener-bener sendiri. Kata gue, berdua gimana sih? Gue bilang gitu. Dia ajak temennya kali, gue bilang gitu kan. Makanya berdua. Enggak, sama itu katanya. Jadi kayak dia tidur tuh di pinggirnya juga ada juga gitu. Kata gue ini bangunan ngaji dulu apa kagak gitu kan? Apa bener-bener pas jadi langsung
ya udah Pakai, pakai gitu kan. Biasanya kan kalau gedung baru ada selamatan atau apa gitu, ya nggak sih. Nah abis itu gue kayak kepikiran, kok ini kayak gini amat ya, kita maksudnya semuanya gitu bang punya ceritanya masing-masing. Tapi gue aneh aja nih yang kamarnya Adul yang ikut-ikutan sama kayak kamar Vio di atas yang gue tempatin, mereka tuh nggak pernah ngerasain apa-apa loh. Aman ya. Aman kalau mereka berdua malah. Jadi kayak gue aja sama yang lain, gue nggak tahu sih Vio ada cerita apa enggak gitu di kamar itu atau di bangunan itulah ya. Lu nggak nanya tapi? Gue nggak nanya, gue cuma cerita aja apa yang gue alamin kan. Terus kebetulan banget itu si gedung saya ini ternyata di belakangnya juga kan kebun, terus baru di depannya nih yang kita misalkan keluar gerbang mau belok nih, kita juga bakalan ngelewatin asrama B sama A. Dia juga kayak kebun gitu bang. Oke, jadi ini asramanya letaknya berarti tapi di tengah kota bukan asrama ini? Apa di pinggir kota? Di tengah kota tapi dia masuk dulu perumahan gitu loh. Kayak di belakang perumahan gitu. Berarti nggak yang tengah banget ya, nggak yang padat banget ya? Enggak. Jadi ya gimana ya bang? Rame orang-orang juga gitu. Itu kan deket. Ini asrama gue nih yang gedung A. Itu tuh sebelahnya tuh kayak musola gitu. Kamar gue tuh pas banget toanya. Oke. Kata gue masa ya sih gue deket musola loh ini tinggalnya. Tapi memang sih kayak di pinggir-pinggir asrama gue tuh kayak pohon-pohonan kayak gitu. Iya. Kebun-kebun gitu ya. Gue nggak tahu sih apakah dari situ apa dari tempat yang depannya ada pemancingan juga. Pemancingan kan misalkan kayak pohon-pohon juga yang lain gitu. Takutnya kayak penghuni-penghuni lain pada ke kita. Oh iya, gue juga ada nih waktu itu pernah dengar dari Beta ya. Dia kan dari Pelabuhan Ratu. Dia pernah bawa tantenya Ke asrama. ke asrama yang C, dia kan di C kan. Katanya dia pernah nanya sama tantenya. Nanyanya itu dia bilang, kenapa sih teman-teman aku kayak gini tante gitu. Ternyata memang di situ tuh ada. Jadi kayak pengen, gue nggak tahu sih pengen ikutan apa gimana atau dia terganggu gitu, makanya sampai kayak kadang suara nangis, kadang suara ketawa gitu, sampai ada yang cabut juga kan gitu. Anis kan cabut dari situ karena waktu itu juga ada kepentingan yang lain lah, jadi dia di tempat lain gitu kontraknya. Gue sih percaya nggak percaya sih bang kayak gitu. Iya, jadi ini yang mengkonfirmasi ini tantenya si BT ya. Kalau di situ emang ada penunggunya begitu. Oke. Ada. Berarti tempat kuliah lu ini sebenarnya ini tempat kuliah bidan ini kuliah maksudnya kampus baru sama kampus yang emang udah cukup tua? Kayaknya udah lama juga sih bang, karena saudara gua nih yang beda perumahan sama gua. Jadi perumahannya berdepan-depanan, masih satu nama juga, cuman gua villa 1, dia villa 2. Nah, dia juga ngampusnya di situ sekitaran 10 tahun yang lalu lah. Oke, jadi udah cukup tua ya. Kampus udah cukup tua dan dari lu nanya nggak maksudnya lu dari dulu itu asrama udah ada apa emang baru ini? Dia juga pernah asrama sih kalau nggak salah. Oh berarti udah ada. Tapi gue nggak nanya-nanya ya, teh ada apa gitu kan. Gue nggak kayak gitu. Gue kalau misalkan ke tempat praktek dia nih, ke klinik dia, gue cuman ajarin gue ini dong, ajarin gue itu. Jadi gue cuma belajar aja toh gitu. Ajarin nyuntik gitu. Nggak ngejahit. Ngejahit. Kok nyuntik udah gampang ya? Nggak tusuk doang. Iya. Nah, terus dari lu lihat nih bangunan asramanya ini emang bangunan yang lu lihat ya bangunan tua kah? Memang kayak kata lu masih menurut lu nih masih baru? Enggak, masih baru, masih bagus. Apa menurut lu udah usang gitu, udah tua kan? Biasanya lu tahu kan ya kalau bangunan tua, bangunan baru. Itu menurut lu gimana dari bangunan asramanya? Kayaknya nggak baru-baru amat sih bang. Tapi kayak agak apa mungkin penglihatan gue ya karena di depannya ada pohon gitu. Kayak agak redup aja gitu. Padahal sampingnya tuh rumah juga, rumah semuanya tuh rumah, musola. Tapi giliran yang asrama gue nih, yang gedung A yang gue bener-bener gue bayar, tinggal di situ selama 1 tahun, kayak redup ya? Redup gitu. Ada pohon-pohonan ini. Karena pohon-pohonan kali ya, gue nggak mikirin. Adem ya, mungkin ada pohon gitu.
Ya adem, tapi kan kayak pas kita mau ke pintu yang lantai 1 itu kan ke dalamnya redup bang. Oh jadi gelap gitu. Kayak gimana ya, nggak terang-terang amat lah gitu. Itu gue mau nanya tadi nih, sorry gue lupa. Itu tuh asrama A, B, C, lu di A dan lu sering main ke C yang teman-teman lu itu yang lu ngalamin kejadian banyak juga di gedung C itu. Itu jaraknya itu jauh nggak sih dari antara gedung A, B dan C? Enggak ya, nggak jauh. Tetanggaan aja sih bang, gimana? Tetanggaan itu yang nempel apa yang enggak? Kayak nempel sama B. Tapi kalau C nih, ini misalkan gedung gua nih di sini. Kita keluar, terus kayak masuk ke dalam gitu, belok dikit, udah di situ. Itu gedung B. Itu C. C kan sebelah sini. Nah, ini sebelah sini B gitu. Jadi kalau B tuh bener-bener kayak di belakang gua banget. Oke, nempel kayak bener nempel ya, tapi nggak nempel banget. Dan C yang agak jauh ya. Jadi B depannya C gitu. Oke, kebayang. Jadi nggak yang tengahnya ada lapangan gede, enggak ya? Enggak, cuma depan kita ada pemancingan gitu. Jadi kayak rame bang. Iya. Siang rame, kalau malam juga kan biasanya kalau musola ada ngaji-ngaji ya nggak sih, sampai jam 9 atau jam 10 lah gitu. Itu kehidupan di asrama ya, jadi emang ya, horor sih. Gue bilang itu horor sih anjir, sampai kayak gitu. Dan menarik sih. Gue jadi pengen dulu kenapa nggak gue asrama aja, kenapa gue ngekos ya? Yang nggak ada asramanya gue. Iya ya. Nggak ada. Tapi di asrama itu bebas nggak sih maksudnya? Lu pulang keluar malam apa gimana? Kalau di C mungkin mereka bebas aja gitu ya, karena kan mereka nggak ada cuttingnya. Oke. Nggak ada seniornya. Kalau di gua itu misalkan sampai, gua lupa ya jam 10 apa jam 11 gitu. Kalau nggak misalkan nih kayak ditelepon aja. Jadi misalkan gue keluar nih, gue nelpon temen gue yang di kamar, nanti bukain ya. Soalnya kan nggak enak kalau kita ngegedor, terus yang ngebukainnya cutting yang di bawah. Oke. Dari cutting, lu pernah dapet cerita nggak? Cerita horor dari cutting? Cuma satu doang yang ngelihat wujud gue. Kalau yang lain sih gue nggak tahu ya, karena gue nggak deket ke cutting juga. Pas gue punya adik tingkat juga gue nggak deket ke adik tingkat. Jadi ya udah gue kenal di kelas gue aja gitu. Oke. Beda sih ya kalau cowok sama cewek, main cewek begitu kayaknya. Lu gue lebih baik kayak gitu. Iya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Hana ya. Jadi menurut sahabat lonceng gimana nih cerita di asrama kali ini? Langsung tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung ke Hananya nih, bisa banget langsung nanya ke Instagramnya. Boleh nggak? Apa nggak boleh? Boleh. Boleh ya. Itu di mana Instagram lo boleh disebut nggak? Boleh Hana Abon atau nanti di biasanya. Nanti linknya bakal gue taruh deskripsi. Yoi. Nah udah thank you banget nih Han, udah mau cerita-cerita ya. Thank you ya bang. Di sini lu mau cerita lagi nih tentang klinik ya? Boleh. Ini pas gua udah kerja udah lulus dari klinik bersalin. Bersalin dong. Pokoknya nantikan ya sahabat lonceng ya video selanjutnya dari Hana. Oke, gua Gilang Aditya izin pamit. Hana juga izin pamit. Bye bye.